ya. Jadi yang soal nomor 2 itu 2 pangkat 2 menjadi dari 4 ya, dari 4. Terus yang logaritma 8 kita sederhanakan menjadi logaritma 2 pangkat 3. Ya. Sudah sama semuanya? Sama? Nah, dalam sifat yang keberapa kita gunakan untuk memecahkan soal seperti ini? Nah, coba Ajang, sifat yang seperti apa? Berarti kita rubah bentuk pangkatnya ya. Yang pangkatnya menjadi pembagian. Di sana jadi 3 dibagi 2 dikalikan dengan logaritma 2. Ya, Bu. Logaritma 2 berbasis 2. 2 log 2. Jadi berapa hasilnya? 3 per 2 dikali 1 sama dengan 3 per 2. Jadi 3 per 2. Coba dilihat catatannya untuk Ajeng. Berapa? Ini, Bu. Ya, jadi 3 per 2. Sip. Nah, itu ya. Jadi itu menggunakan dibantu dengan sifat-sifat yang sudah kemarin sama Ibu jelaskan ya. Nah, kalau log 100 berapa? Di sana bilangan itu 10 ya. Nah, jadi kalian harus langsung, kalau misalnya tidak ditulis di sana ada logaritma 100, ternyata nggak ditulis, berarti itu bentuk bilangan pokoknya itu adalah 10. Jadi kalau misalnya mau ditulis logaritma 100 dengan bilangan pokok 10, jadi 10 100-nya itu adalah 10 pangkat 2. Halnya nomor 1 berarti 2-nya ke depan, jadi 2 dikalikan dengan 1. Yang nomor selanjutnya, nomor 4. Yang nomor 4 di sana logaritma 27 dengan bilangan pokoknya 9. Ya, ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ini sama seperti yang nomor 2 ya. Iya, Bu. Nomor 2. Sama. Jadi bagaimana coba? Silakan. Ajeng jelaskan langkah-langkahnya. Pertama itu 9 dipangkatkan menjadi 3 pangkat 2. Log 27 dipangkatkan menjadi 3 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Sehingga kita menggunakan salah satu sifat yang mengubah pangkatnya menjadi pecahan, yaitu menjadi 3 per 2 kali 3 log 3. Sama dengan 3 per 2 kali 1 dan hasilnya 3 per 2. 3 per 2. Sama semuanya? Dapat diikuti? Sama. Jadi itu ya, kita memakai salah satu sifat yang sudah dijelaskan. Nah, kalau misalnya sudah bisa diikuti, kita coba yang nomor 5. Yang nomor 5 di sana soalnya adalah logaritma 10 dengan bilangan pokoknya 1000. Nah, berarti kita ubah, sederhanakan semuanya ke dalam kalau bentuk pangkatnya 10 ya. Berarti yang 1000 itu berapa? 10 dipangkatkan 3 ya. 10 dipangkat 3, terus logaritma 10 dipangkatkan 1. Nah, 1 di sana ada berapa? 1 per 3 ya. Nah, 1 per 3 dikalikan dengan 1. Berarti hasilnya berapa? 1 per 3. Untuk yang nomor 6 ya, di sana kan salah satu contoh penerapan sifat. Nah, ini salah satu contoh penerapan sifat. Nah, untuk yang nomor 6, 7 dan 8, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya, karena ini kan kemarin hanya sampai ke 6 sifat. Nah, ini untuk 6, 7, 8, 9, 10 akan Ibu jelaskan terlebih dahulu sekarang ya. Nah, siapkan catatannya. Ibu akan sharekan materinya di sini. Sebelumnya kita sudah mengenal 6 sifat ya. Nah, selanjutnya kita akan
mengenal sifat yang kelanjutan dari bentuk logaritma sifat-sifat ke 7, 8, 9 ya. Ini kotetan yang sebelum-sebelumnya. Kita lanjutkan untuk sifat setelah penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ke sifat perkalian. Ya, kita lihat untuk sifat perkalian, boleh kalian catat di buku catatan ya. Kita punya logaritma B dengan basisnya A, bilangan pokoknya A, terus dikalikan dengan logaritma C, bilangan pokoknya B, maka cara dalam sifat ini kita akan mengerjakannya adalah dengan A logaritma C. Nah, di sini B-nya dengan bilangan pokoknya beda ya. Ada A, ada B, berarti kita misalkan dulu ya, agar kita tahu terbukti tidak kalau langkahnya itu dengan sifat seperti ini. Kita misalkan dengan bentuk eksponen, di mana kita punya A pangkat X sama dengan B. Begitu juga dengan B. Ya, B pangkat X sama dengan C. Nah, ini kita misalkan satu-satu ya. Kita misalkan untuk nilai X-nya itu adalah hasil dari logaritma B dengan bilangan pokok A. Nah, begitu juga dengan logaritma C dengan bilangan pokoknya B. Nah, kita misalkan dulu ya, apakah benar untuk sifat yang seperti ini hasilnya itu logaritma C dengan bilangan pokok A. Ya. Nah, kita lihat. Ini kan bentuk eksponennya. Kita coba ke dalam bentuk logaritmanya, di mana kita punya nilai A pangkat X sama dengan B. Nah, ini kan B pangkat Y. B-nya itu kan A pangkat X, maka kita ganti nilai B-nya dengan A pangkat X. Jadi, A pangkat X, nah, dikalikan ini sifat yang eksponen ya, sifat yang eksponen. Kalau ada pengkalian berarti langsung pangkatnya dikali. Jadi A pangkat X kali Y sama dengan C. Jadi untuk hasil yang logaritma C itu yang bilangan pokoknya A adalah X kali C. Kenapa? Karena A dipangkatkan dengan XY hasilnya C. Sedangkan logaritma di sana kan mencari pangkat. Berarti hasil dari logaritma C punya bilangan pokoknya A, berarti hasilnya X kali C. Berarti sama ya kalau misalnya X-nya dikalikan dengan C. Ini ada syarat di mana kalau nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena untuk A log B, kalau B-nya 1, itu hasilnya pasti 0. Ya. Jadi syaratnya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita lanjutkan. Kita misalkan di sini ada contoh 2 log 4 dikali 4 log 16 sama dengan 2 log 16. Kita buktikan apakah benar hasilnya seperti ini. Ya. Kalau misalnya hasilnya seperti benar, nah kita bisa memakai sifat yang ini. Kita lihat 2 log 4. 4. Nah, log 4 dengan bilangan pokok 2 ya. Dengan bilangan pokok 2 itu hasilnya 2, sedangkan log 16, nah ini ya, log 16 dengan bilangan pokok 4 berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 16. Nah, ini. Jadi 16 itu dari 4 pangkat 2 ya. Jadi 2 dikali 2 pasti hasilnya 4. Nah, kita buktikan apakah log 16 dengan bilangan pokok 2 itu hasilnya 4. Nah, berarti kita lihat ya. 4. Kalau misalnya 2, berarti basisnya 2, kita uraikan dengan nilainya 2. Kan 4, 2 kali 2, 4 juga 2 kali 2. Berarti 2 dikalikan dengan 4. Nah, berarti terbukti sifat yang nomor berapa ini? Nomor 7, kita bisa menggunakan dengan cara langsung seperti ini. Jika kita menemukan nilai logaritma B-nya berhadapan dengan bilangan pokoknya sama dengan bilangan numerusnya, berarti kita langsung menggunakan logaritma C
dengan bilangan pokok A. Nah, selanjutnya, sifat selanjutnya kalian lihat di sana ada logaritma B dengan bilangan pokok A itu sama dengan 1/D log A. Nah, kita buktikan lagi dengan cara pangkatkan untuk A pangkat X sama dengan B. Berarti ini bentuk eksponennya dari logaritma B dengan bilangan pokok A yang hasilnya X. Nah, kita punya hasilnya nilainya X ya. Nah, ingat, kalau misalnya kita akarkan ya, di sini kita punya akar A. Kalau misalnya akar, nah, karena ada 1/, nah ini kita berubah dulu jadi akar, ya. Bentuk akar kalau pangkatnya sama, berarti akarnya akan habis ya, dibaginya habis. Kalau ini kan B-nya tanpa akar, berarti itu anggap 1/X ya. Ini dalam bentuk eksponen ya, sifat eksponen yang sudah kalau misalnya perubahan dari bentuk akar ke dalam bentuk eksponen. Nah, ini untuk logaritma B basis A. Nah, ada yang nilainya X. Nah, kalau digabungkan ya, nah ini kan kalau kebalikan ya, kebalikan dari logaritma A dengan bilangan pokok B itu sama dengan 1/A, kan ini X ya. X-nya itu berarti kita tulis A log B. Itu juga kalau sebaliknya, A log B, nah ini ya. Kalau misalnya A log B, berarti 1/B log A. Sampai sini dapat dipahami untuk sifat yang dimana kita merubah dari bentuk logaritma ke dalam bentuk pecahan ya. Logaritma bentuk pecahan kita misalkan dulu, ini salah satunya adalah logaritma B dengan bilangan pokok A. Kita misalkan untuk kembalikan lagi ke dalam bentuk eksponen, di mana eksponennya adalah A pangkat X sama dengan B. Jadi kan untuk mengetahui caranya nilai X-nya berapa, berarti caranya dengan logaritma B dengan bilangan pokok A, itu hasilnya X. Itu juga sama, kalau ingin memunculkan pembagian, berarti kita bikin menjadi bentuk akar. Keduanya diakarkan nih, nilai A pangkat X sama dengan B, itu diakarkan. Keduanya, ya, keduanya diakarkan. Karena A pangkat X, ya, diakarkan sebesar X, itu kan pasti saling membagi ya. Kalau misalnya X-nya 1, kalau X-nya 2, misalnya A pangkat 2, berarti 2/2, berarti 1. Jadi sisanya tinggal A saja. Lanjut dengan B. B di sini kan pangkatnya 1. 1 kan tidak ditulis ya. Jadi B pangkat 1 diakarkan X-nya 2, berarti B pangkat 1/X atau 1/2. Nah, dari sini muncul di mana hasilnya adalah B log A. Kan untuk logaritma itu mencari nilai pangkat ya. Nah, pangkatnya muncul dari sini untuk 1/X. Nah, ini untuk bagian yang kenapa bisa jadi ada bentuk pecahan. Nah, kalau digabungkan, nah berarti di sini logaritma A dengan bilangan pokok B. Nah, ini ya. Logaritma A dengan logaritma A, B, berarti kan 1/X. Nah, kita sama dengan 1/X. X-nya kita ganti dengan nilai logaritma B dengan bilangan pokok A. Kalau misalnya ternyata kita balikan ya, A log B itu adalah X. Nah, X-nya yang tadi itu adalah 1/B log A. Jadi ini dibulak-balik ya. Nah, kalau misalnya ingin lebih paham, kita lihat contoh. Kita lihat contoh, di sini ada logaritma 4 dengan bilangan pokoknya 2. Sama dengan 1/4 log 2. Kita lihat di sini 4-nya kita buat menjadi bentuk sederhana di mana 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kalau misalnya jadi bentuk, ini kan bentuk sederhananya ya, sederhananya jadi 4. Kita yang 4-nya disederhanakan, berarti seperti sifat yang sebelumnya, yang angka 2-nya pangkatnya menjadi M kali
A log B. Nah, ini sifat yang sebelumnya 2 dikali 2 log 2 sama dengan, nah ini untuk yang bentuk ini 2, kita cari tahu dulu yang ini ya, yang bawahnya penyebutnya di mana bentuk A pangkat M log B pangkat N, ini N per M A log B. Nah, berarti ini juga yang pangkatnya kan salah satunya adalah 1 dan pangkatnya 2. Berarti 1 per 2, 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, bukan dicoret saja ya, tapi karena 2 log 2 kita sudah tahu hasilnya itu adalah 1. Nah, lanjut, berarti tinggal sisanya 2. Ini jadi 1 per 2. Nah, karena 1 per 2, nah ini kita buat jadi 2. Jadi hasilnya itu adalah 2. Untuk sifat selanjutnya, kita lihat logaritma B. Logaritma B dibuat menjadi terpisah. Kalau misalnya kalian ingin lihat pada buku LKS kalian juga ada ya sifat yang seperti ini. Kalian bisa lihat pada halaman halaman 43. Di sana ada sifat logaritma di mana berlakunya untuk ini adalah harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 untuk nilai C-nya ya. Untuk nilai C-nya ini hanya kalian kalau misalnya ingin menyalin di buku LKS juga ada ya. Yang kemarin di LKM juga ada. Ini perubahan sifat yang berikutnya ya, yaitu dari bentuk logaritma ke dalam bentuk logaritma bentuknya pecahan ya. Kita akan membuktikan di sana kalau misalnya A log B itu sama dengan C log B per C log A. Dengan C-nya itu tidak boleh sama dengan 1 ya, dengan syaratnya C-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya. Juga untuk yang nilai A dan C itu harus lebih dari 0 ya. Kita lihat di sini untuk 5 pangkat X sama dengan 21. Nah, kita akan mencari nilai 5. Kita akan lihat 5, nah ini ya. 5 pangkat X sama dengan 21. Kita lihat, kalau misalnya dirubah ke dalam bentuk logaritma, itu berarti logaritma 21 dengan bilangan pokoknya 5. Kita akan mencari nilai X-nya berapa. Nah, kita akan cari untuk nilai X-nya. Di sana kita coba rubah dengan logaritma baru ya. Dengan bilangan pokok yang baru. Berarti kita katakan untuk logaritma 21, kita coba pakai dengan nilai bilangan pokoknya itu adalah 10 ya, bilangan pokoknya 10. Kenapa ini kita munculkan untuk bilangan pokok yang baru ya. Dengan bilangan pokok yang baru, nah karena kan 21 itu tidak bisa disederhanakan jadi 5 ya, tidak sama ya. Nah, jadi kita punya nilai hasil seperti ini. Jadi kalau 21 berarti pangkat berapa? Tidak bisa jadi 5 pangkat 5 ya, karena kalau 5 pangkat 2 juga itu sudah 25. Nah, ini contoh yang kedua, 4 log 64. Nah, berarti keduanya itu kan bisa disederhanakan dengan logaritma 2. Jadi muncul bilangan pokok yang baru ya. Nah, kalau 64, nah 64 kita di sini bisa disederhanakan kalau dibagi 4 itu 16 ya. 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Jadi 4 pangkat 3. Nah, kalau 64 ini bisa dijadikan 4 pangkat 3. Sedangkan yang 2 log 4, nah ini juga bisa
jadikan basisnya menjadi 2. Nah, 4 kan tadi 4 kita hitung ya di sini untuk nilai 4 2-nya pangkat 2 16 kita uraikan lagi ya. Jadi semuanya nilainya 2 pangkat 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 2 pangkat 6. Kalau dilihat dari bilangan pokoknya 2, nah ini ya. Berarti 64 itu berarti 2 pangkat 6. Nah, kalau misalnya yang 4 berarti 2 log 2 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini pakai sifat yang M ya. Yang M dikali A log B berarti 3 dikalikan 2 log 4. Sedangkan yang 6 kita ke depan. Nah, jadi 3, sisanya 3, kita kali ini ya 2 log 2 hasilnya 1, 4 log 4 juga hasilnya 1. Berarti sisanya adalah 3 per 6 bagi 2. Ini ya. Jadi 3 sama dengan 3 terbukti dengan cara A log B, yaitu dirubah menjadi logaritma baru dengan bilangan pokok yang baru, itu C log B terbukti bahwa tadi hasilnya itu sama ya. Kita lihat lagi, kalau hasilnya sama, tadi hasilnya 3, nah ini ya, 6 dibagi 2 kan 3, nah 3 dan 3 hasilnya sama, berarti terbukti untuk menyelesaikan logaritma A, logaritma B dengan bilangan pokok A. Nah, terus kita buat memunculkan bilangan pokok yang baru ya, memunculkan bilangan pokok yang baru, di mana bilangan pokoknya C. Nah, logaritma B dibagi dengan logaritma A. Nah, itu jadi terbukti bisa digunakan untuk memecahkan soal yang ketika logaritma B-nya tidak bisa seperti 21 ya, tidak ada kelipatan 5. Nah, itu ya. Terus 64 misalnya ya, atau misalnya berapa yang sulit untuk disederhanakan sehingga nilainya nanti akan ada dimunculkan pada bilangan pokok yang baru. Mungkin 1, 2, 3 untuk tambahan hari ini ya, 3 sifat ya, sifat yang tadi untuk perkalian. Terus di mana untuk memunculkan pecahan, nah terus memunculkan logaritma baru. Jadi 3 sifat untuk kali ini tambahannya. Nah, dari 3 sifat ini apa ada pertanyaan? Atau mungkin kita lihat untuk soal yang sebelumnya dibagikan ya. Nah, untuk soal yang ke-6 sudah mulai ketebak dari mana? Soal yang ke-6. Lihat latihan kalian, kan di sana ada salah satu contoh penerapan sifat dari A log B sama dengan C log B per C log B juga, C log B dan C log A ya adalah, nah ini penerapan sifat. Soal yang ke-6 bisa kalian coba bagaimana? Kalau bisa. Bisa ya. Nah, dari sini ya, dari memunculkan, di mana memunculkan sifat yang logaritma baru ya. Jadi bisa dengan, kalau misalnya kita punya 2 log 3, ya, 2 log 3 berarti bisa saja log 3 per log 2 langsung. Berarti itu bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya 10. Nah, gitu ya. Jadi bisa dengan ada hasilnya di sana. Terus yang misalnya nomor berapa lagi? Yang nomor 7 itu masih sama seperti sifat sebelumnya. Nomor 8 ya. Yang nomor 8 jangan lupa absen ya, sayang. Nah, yang nomor 8, soal nomor 8 absennya jangan lupa ya, ditulis di chat ya.
Yang nomor 8 di sana soalnya itu adalah logaritma 3 dengan bilangan pokok 2 dikalikan dengan logaritma 6 dengan bilangan pokoknya 3. Bisa. Hasilnya berapa? Sifat yang barusan perkalian. Kalau misalnya 2 log 6. jadi berapa? 2 log 6. Log 6 ya, itu ya. Jadi langsung saja bisa lihat kalau misalnya untuk soal yang nomor 8 hasilnya itu karena 3-nya sama ya. 3-nya sama berarti langsung saja 2 log 6. 2 soal lagi. Di sana 2 soalnya lagi berarti 5 pangkat 5 log 12. Hasilnya berapa? 12. Bukan 5 ya. Di sana ada 5 dikali ya. 5 dikali Pangkat, Ibu. oh 5 pangkat ya. Bentar Ibu. Iya, Bu. 5 pangkat 5 ya. 5 pangkat 5 log 12. Hasilnya 12. 12. Terus yang 10. Yang 10 di sana jika 2 log 3 sama dengan X. Tentukan 2 log 6. Sana bagaimana? 2 log 6 sedangkan diketahuinya adalah logaritma 3. Jadi X-nya itu hasilnya 3. Ya. X-nya 3 atau berapa? Nah, jadi 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi 2 log 6 itu hasilnya 2X. Nah, coba kita lihat yang hasil kalian, salah satu kalian ya. Kita lihat di classroom-nya, nanti sama Ibu potretannya di nih ya, hasilnya. Di-share-kan ulang. Kita punya waktu 6 menit lagi ya. Untuk tugas yang sifat sekarang, nanti Ibu lihat di classroom ya. Pada halaman 44 di LKS, kalian bisa lihat ya. Untuk sifat yang barusan, kalian lihat yang nomor 2 ya. Kalian lihat nomor 2 yang di LKS, halaman 44 nomor 2. Nah, kalian lihat. Kalian jadikan itu sebagai tugas ya yang ABC. Yang nanti sama Ibu direkap yang sudah masuknya ya. Yang belum masuk silahkan kalian nanti dikirimkan hasil latihan yang kemarin, minggu kemarin. Ya, jawabannya kan sudah tahu, tinggal kirimkan potretannya yang sebagian. Nah itu ya, yang nomor 1 sampai nomor 10 yang minggu kemarin, yang belum. Yang untuk sekarang, tugasnya nanti Ibu share-kan di classroom lagi ya, sebagai latihan mingguan seperti biasa. Kalau misalnya tidak hari ini, mungkin besok akan ditambah dengan sifat-sifat yang selanjutnya ya. Besok kita ketemu lagi. Sifat, oh enggak Bu, lancar. Nah, cukup 3 sifat untuk hari ini. Untuk pertemuan besok, ya, untuk pertemuan besok, kita siapkan lagi sifat yang selanjutnya. Sama Ibu semuanya sifat sudah dilihat di IG ya. Ditotalkan semuanya sifatnya itu ada 14 ya. Sedangkan kita baru 9 ya, sampai hari ini 9, berarti besok kita lanjutkan lagi sifat berikutnya. Paham? Ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan di WA group ya. Untuk hari ini mungkin cukupkan sekian. Yang belum ngabsen, silahkan ngabsen dulu ya. Yang belum ngabsen dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Mumpung ada waktu 4 menit lagi. Silahkan. Sambil Ibu menyiapkan untuk latihan
di classroom-nya, sama Ibu nge-share video ulang ya. Video yang barusan Ibu jelaskan, Ibu akan share ulang di WA group ya. Atau misalnya di classroom juga nanti Ibu akan di-uploadkan kembali ya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang tidak bisa masuk Zoom pada hari ini, kalian bisa melihat ulang ya video yang Ibu kasihkan ke kalian. Soal yang 10 soal sudah terjawab untuk hari ini. Nanti Ibu akan sharekan ya tugas berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah gabung hari ini. Jangan lupa ya jaga kesehatan kalian. Kalian bisa buka IG ya, di sana udah Ibu sharekan sifat-sifatnya. Totalnya kalau nggak salah 14 ya, 14 di sana. Nah, kalian bisa cari sebelum Ibu, kalian harus pelajari, silahkan ya. Kalian lihat itu rangkumannya. Nanti sama Ibu akan sharekan kembali video-video yang sudah Ibu buat ya, buat kalian agar lebih mempermudah nanti ketika mengerjakan soal. Di sana juga ada syarat-syaratnya ya. Kalau misalnya logaritma itu syaratnya misalnya tidak boleh kurang dari 0, nah nanti dilihat, dibaca lagi ya. Sumbernya kalian boleh cari dari manapun, dari buku paket yang sudah diterima kalian juga, kalian bisa baca sebelum kita menuntaskan semua sifat-sifat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya yang masih semangat pada hari ini. Ya, kita akan ketemu lagi besok di jam pagi ya untuk besok. Besok kita lanjutkan, kita review lagi untuk materi yang sekarang kalau misalnya belum paham dan ditambah lagi untuk sifat yang berikutnya. Terima kasih ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.